Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Al-Fatih dengan NIM 2330 1030 38 Saya Rahma Safitri dengan NIM 2330 1030 48 akan menampilkan video komunikasi pendidikan tentang bahasa, logika, dan prinsip-prinsip komunikasi. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke pengertian pembahasan yang pertama, yaitu asal-usul bahasa. Walaupun belum ada teori yang menjelaskan asal-usul dari mana bahasa tersebut, maka dari itu di sini kita akan membahas dari mana asal bahasa tersebut. Karena bahasa adalah salah satu faktor penting terjadinya komunikasi. Sementara itu, manusia modern atau Homo sapiens telah menunjukkan perkembangan bahasa dalam berkomunikasi. Mereka menggunakan bahasa nonverbal dengan bukti adanya tulisan-tulisan yang ada di gua-gua dengan menggunakan gading atau batu yang dicoret-coret di dalam gua-gua. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dari bahasa itu sendiri. Fungsi bahasa dalam komunikasi salah satu hal yang penting untuk dilancarkan. Karena fungsi bahasa menjadi salah satu faktor bagaimana manusia berkomunikasi dengan baik. Fungsi bahasa sendiri terdapat ada 3 fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi antara manusia, sebagai pengembangan daya pikir manusia, dan juga sebagai pemersatu manusia untuk berkomunikasi. Menurut Larry L. Baker yang dikutip oleh Rizwandi, terdapat 3 hal fungsi dari bahasa itu sendiri dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah fungsi penamaan. Bahasa menjadi hal yang penting dalam penamaan suatu objek atau suatu benda, suatu tempat yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah fungsi interaksi. Fungsi interaksi ini penting karena bahasa dapat menyampaikan ide-ide dan gagasan dalam menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga adalah fungsi transmisi informasi. Fungsi ini menjadi penghubung kita pada masa lalu dan pada masa sekarang, dan untuk mengembangkan budaya yang ada di sekitar kita. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang logika dan bahasa. Logika dapat disebut juga sebagai alat berpikir. Adapun bahasa merupakan alat dari proses pemikiran atau alat dari logika. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari menggunakan teknik logika tergantung dari baik buruknya bahasa yang digunakan. Misalnya, komunikator mengirimkan informasi X dan komunikan menerima informasi X. Maka itu merupakan sebuah contoh dari penggunaan logika dan bahasa yang baik. Baiklah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi sebagai proses simbolik. Simbolik adalah suatu proses yang dimana proses itu menunjuk kepada suatu objek atau suatu kejadian atau peristiwa yang dimana disepakati oleh sekelompok orang. Yang kedua adalah komunikasi bersifat sistemik. Di dalam diri setiap individu mengandung sisi internal yang dimana dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, agama, adat, pengalaman, dan juga pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh hal-hal internal tersebut. 3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi berarti menunjukkan suatu muatan yang terdapat di dalam komunikasi berupa pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan dimensi hubungan yaitu menunjukkan bagaimana hubungan yang terjadi di antara pelaku komunikasi. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan, yaitu dari komunikasi yang tidak disengaja hingga ke komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Waktu sangat mempengaruhi proses terjadinya komunikasi. Contohnya, orang yang menelpon di waktu dini hari akan berbeda dengan orang yang menelpon di waktu siang hari. Yang keenam, komunikasi bersifat irreversible. Yang dimaksud komunikasi bersifat irreversible adalah suatu perilaku dalam suatu peristiwa. Perilaku yang dikurung dalam waktu dan tidak dapat diambil kembali. Contohnya adalah seorang pemimpin negara yang memimpin sebuah negara, lalu ia menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena dan runtuh kekuasaannya karena ulahnya sendiri. Semakin mirip sosial budaya komunikasi, maka semakin efisien komunikasi tersebut. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dimana tujuan komunikan dan komunikator dapat tercapai dengan baik. Maka
Dengan adanya persamaan latar belakang, suku, budaya, serta pendidikan antara komunikan dan komunikator, diharapkan komunikasi yang dijalin antara komunikan dan komunikator berjalan dengan baik.